Selamat malam. Pernahkah Anda memperhatikan orang tua di sekitar Anda yang tampak jarang minum air, atau justru selalu merasa haus meski sudah berkali-kali meneguk air? Fenomena ini sering kali membingungkan, bahkan bagi keluarga terdekat sekalipun. Mengapa lansia bisa mengalami kehausan yang terasa aneh, seolah-olah tubuh mereka mengirimkan sinyal yang salah? Seringkali, kita mengira ini hanya soal kebiasaan atau lupa. Namun di balik itu, ada fenomena yang disebut kehausan palsu. Pada lansia, tubuh mereka mengalami perubahan fisiologis yang memengaruhi cara otak menerima dan memproses sinyal haus. Seiring bertambahnya usia, mekanisme alami tubuh untuk mendeteksi kebutuhan cairan menjadi tidak seakurat dulu. Sinyal haus bisa menjadi sangat lemah, sehingga mereka tidak merasa perlu minum, atau justru menjadi sangat kuat tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, ada lansia yang tidak merasa haus meski tubuhnya sudah kekurangan cairan, atau sebaliknya, merasa haus terus-menerus padahal kebutuhan cairannya sudah tercukupi. Hal ini bisa membuat keluarga bingung dan khawatir. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Kehausan palsu bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius, seperti dehidrasi tersembunyi, gangguan ginjal, diabetes, atau bahkan efek samping obat-obatan tertentu yang sering dikonsumsi lansia. Jika dibiarkan, dehidrasi pada lansia dapat menyebabkan komplikasi seperti penurunan fungsi kognitif, infeksi saluran kemih, hingga gangguan jantung. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk selalu memperhatikan asupan cairan lansia, meski mereka tidak mengeluh haus. Mengabaikan perubahan kebiasaan minum pada lansia adalah kesalahan besar. Seringkali mereka membutuhkan bantuan untuk mengingat atau bahkan untuk minum air secara rutin. Tugas kita sebagai keluarga adalah lebih peka, mengenali sinyal tubuh mereka yang sering keliru, dan menjadi alarm pengganti bagi mereka. Sediakan air minum di tempat yang mudah dijangkau, ingatkan secara berkala, dan perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, lemas, atau kebingungan. Kepedulian dan perhatian kita bisa mencegah komplikasi serius akibat kehausan palsu. Dengan saling menjaga, kita bisa memastikan lansia tetap sehat, nyaman, dan bersaing di usia senja mereka. Untuk memahami kekacauan sinyal haus pada lansia, kita harus melihat ke otak, tepatnya hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengatur rasa haus, namun seiring usia, fungsinya menurun. Sensor haus menjadi tumpul, sehingga lansia sering tidak merasa haus meski tubuh kekurangan cairan. Ditambah cadangan air tubuh yang menurun dan ginjal yang melemah, risiko dehidrasi meningkat drastis. Karena itu, jangan anggap remeh jika lansia jarang minum, ini cerminan dari sistem tubuh yang mulai lelah. Kitalah yang harus mengambil peran aktif memastikan kebutuhan cairan mereka terpenuhi. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kebiasaan hidrasi lansia di Jepang dan Indonesia berbeda, serta apa yang bisa kita pelajari dari kedua negara ini. Hidrasi yang cukup sangat penting bagi kesehatan lansia, karena tubuh mereka lebih rentan terhadap dehidrasi akibat perubahan fisiologis seiring bertambahnya usia. Namun, cara kedua negara memastikan kebutuhan cairan lansia ternyata sangat berbeda. Di Jepang, panti jompo menerapkan jadwal minum yang teratur dan disiplin. Setiap beberapa jam, para perawat akan mengingatkan dan menawarkan minum kepada para lansia, baik air putih, teh, maupun minuman lain yang sesuai. Air minum selalu tersedia dan mudah dijangkau, bahkan di kamar tidur atau ruang santai. Selain itu, Jepang juga mengembangkan inovasi seperti jeli hidrasi, yang mudah dikonsumsi dan membantu lansia yang kesulitan menelan cairan biasa. Jeli ini menjadi solusi praktis untuk memastikan asupan cairan tetap tercukupi, terutama bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Para perawat di Jepang sangat proaktif. Mereka tidak menunggu lansia meminta minum, melainkan secara rutin menawarkan minuman setiap beberapa jam. Pendekatan ini membantu mencegah dehidrasi tanpa membebani lansia untuk selalu mengingat kebutuhan minum mereka sendiri. Sementara itu, di Indonesia, perawatan lansia umumnya dilakukan di rumah bersama keluarga. Meskipun penuh kasih sayang, kesadaran akan pentingnya hidrasi masih belum merata. Banyak keluarga belum memahami risiko dehidrasi pada lansia, sehingga perhatian terhadap asupan cairan seringkali kurang. Biasanya, lansia di Indonesia hanya ditawari minum saat makan, atau ketika mereka sendiri meminta. Jarang ada jadwal minum khusus atau pengingat rutin dari anggota keluarga, sehingga risiko dehidrasi bisa meningkat, terutama pada hari-hari yang panas atau saat lansia kurang aktif. Pendekatan proaktif seperti yang diterapkan di Jepang
masih jarang ditemukan di Indonesia. Banyak lansia yang harus mengandalkan inisiatif sendiri atau perhatian keluarga, yang kadang terlewat karena kesibukan sehari-hari. Perbedaan ini menyoroti pentingnya edukasi dan pembentukan kebiasaan terstruktur dalam menjaga hidrasi lansia. Edukasi kepada keluarga dan lansia sendiri sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya minum cukup air setiap hari. Dengan belajar dari sistem di Jepang, kita bisa mulai menerapkan kebiasaan sederhana seperti mengingatkan lansia untuk minum secara berkala, menyediakan air minum yang mudah dijangkau, dan menciptakan lingkungan yang mendukung hidrasi. Dengan langkah kecil ini, kita dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup orang tua kita di Indonesia. Mitos umum, minum hanya saat haus sudah cukup. Pada lansia, sinyal haus sering terlambat muncul. Saat itu, dehidrasi sudah terjadi. Menunggu mereka merasa haus sama saja dengan menunggu bahaya datang. Jadwal minum teratur jauh lebih efektif daripada menunggu permintaan. Sediakan air di tempat yang mudah dijangkau, dan tawarkan secara berkala. Anggap rasa haus pada lansia sebagai tanda sistem tubuh yang gagal, bukan panduan. Pencegahan dehidrasi dimulai dari kebiasaan minum yang teratur, bukan reaktif. Jadilah pengingat dan pelindung bagi hidrasi orang tua Anda. Mitos lain, sering haus dan sering buang air kecil itu wajar pada lansia. Kombinasi dua gejala ini bisa menandakan penyakit serius, seperti diabetes. Jangan anggap normal jika lansia terus-menerus haus dan sering ke kamar mandi. Tubuh mereka mungkin sedang kehilangan cairan secara tidak normal. Ini adalah sinyal bahaya, bukan sekadar kebiasaan usia. Segera konsultasikan ke dokter jika gejala ini muncul. Deteksi dini bisa mencegah komplikasi berat. Jangan abaikan kesehatan sehari terorkos kutul thai. Mitos berikutnya, semakin banyak air, semakin baik. Memaksa lansia minum berlebihan bisa berbahaya, memicu hiponatremia atau keracunan air. Fungsi ginjal lansia yang menurun membuat mereka rentan kelebihan cairan. Hidrasi sehat adalah soal keseimbangan, bukan kuantitas. Variasikan asupan cairan, air putih, jus, sup, atau minuman elektrolit sesuai anjuran dokter. Jangan terjebak pada ekstrem, cukup dan seimbang adalah kuncinya. Pastikan hidrasi lansia tetap aman dan sesuai kebutuhan. Rasa haus berlebihan pada lansia bisa jadi gejala diabetes mellitus. Diabetes menyebabkan kadar gula darah tinggi, memaksa ginjal membuang kelebihan gula lewat urin. Akibatnya, lansia sering buang air kecil dan terus-menerus haus. Ini adalah lingkaran setan yang tidak akan selesai hanya dengan menambah asupan air. Pemeriksaan gula darah sangat penting jika gejala ini muncul. Penanganan dini diabetes mencegah komplikasi serius di masa depan. Jangan abaikan, atasi akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Selain diabetes mellitus, ada diabetes insipidus yang juga menyebabkan rasa haus ekstrem. Kondisi ini bukan karena gula darah, melainkan gangguan hormon ADH yang mengatur keseimbangan cairan. Ginjal terus-menerus membuang air, menyebabkan urin sangat banyak dan jernih. Lansia dengan diabetes insipidus bisa kehilangan cairan dalam jumlah besar, berisiko dehidrasi berat. Penanganan berbeda dengan diabetes biasa, sehingga diagnosis tepat sangat penting. Tes urin dan darah membantu membedakan kedua kondisi ini. Segera cari pertolongan medis jika lansia mengalami kehausan dan buang air berlebihan. Menjaga hidrasi lansia adalah bentuk kasih sayang yang nyata dan membutuhkan perhatian serta konsistensi setiap hari. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh lansia untuk merasakan haus menurun, sehingga mereka sering lupa atau enggan minum air. Inilah sebabnya, peran keluarga sangat penting untuk memastikan kebutuhan cairan mereka selalu terpenuhi. Jangan menunggu mereka merasa haus, buatlah jadwal minum yang teratur setiap hari, misalnya setiap 2 jam sekali. Tempelkan pengingat di tempat-tempat strategis, seperti di dapur atau ruang keluarga, agar semua anggota keluarga ikut terlibat. Permudah akses minum dengan menyediakan gelas ringan, sedotan, atau botol yang mudah digenggam. Pilih wadah yang tidak mudah tumpah dan berwarna cerah agar menarik perhatian lansia. Letakkan air minum di tempat yang mudah dijangkau, seperti di samping tempat tidur atau kursi favorit mereka. Variasikan jenis cairan yang diberikan. Selain air putih, tawarkan juga teh herbal hangat, jus buah tanpa gula, atau sup kaldu yang menyehatkan.
Variasi ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan cairan, tapi juga membuat lansia lebih semangat untuk minum. Selalu perhatikan perubahan pada lansia, seperti tiba-tiba merasa sangat haus, sering buang air kecil, tampak lelah, pusing, atau mulut kering. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda bahaya dehidrasi yang harus segera ditangani. Catat setiap perubahan perilaku atau kondisi fisik lansia, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika ada hal yang mencurigakan. Konsultasi rutin juga penting untuk memantau kesehatan mereka secara menyeluruh. Kepekaan dan perhatian Anda adalah kunci utama dalam mendeteksi dini masalah kesehatan pada orang tua. Dengan memperhatikan detail kecil, Anda bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Setiap pengingat minum yang Anda berikan, sekecil apapun, adalah bentuk cinta dan perlindungan yang sangat berarti bagi mereka. Jadikan momen ini sebagai waktu untuk berinteraksi dan mempererat hubungan keluarga. Merawat orang tua adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab mulia. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menemani mereka minum air atau berjalan-jalan di pagi hari, agar mereka tetap aktif dan sehat. Pastikan masa senja orang tua kita diisi dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan kesehatan yang optimal. Dengan perhatian dan kasih sayang, kita bisa memastikan mereka tetap terhidrasi dan menikmati hari-hari tua dengan penuh keceriaan. Bahan utama pertama adalah jus lidah buaya murni, yang sudah lama dikenal karena khasiat penyembuhannya. Mukopolisakarida dalam lidah buaya bekerja seperti spons kecil, membantu tubuh Anda menahan dan menyerap air lebih efektif. Ini menenangkan dan memperbaiki lapisan usus, yang penting untuk penyerapan nutrisi dan air, terutama seiring bertambahnya usia. Lidah buaya juga menyediakan vitamin, mineral, dan manfaat antiinflamasi alami, mendukung kesehatan secara keseluruhan. Pilih jus lidah buaya murni dari daun bagian dalam, tanpa tambahan gula atau bahan buatan. Lidah buaya adalah dasar untuk hidrasi yang dalam dan tahan lama. Pilar kedua adalah air kelapa murni, sumber elektrolit alami yang luar biasa. Kaya akan kalium, natrium dan magnesium, air kelapa mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dan mendukung fungsi ginjal yang sehat. Tidak seperti minuman olahraga manis, air kelapa secara alami isotonik dan mudah diserap. Ini memberikan energi ringan dan membantu mengelola gula darah, ideal untuk lansia. Dikombinasikan dengan lidah buaya, ini menciptakan duo dinamis air kelapa menarik cairan ke dalam sel. Lidah buaya membantu menahannya. Sinergi ini membuat ramuan kita jauh lebih efektif daripada air saja. Begini cara membuat ramuan hidrasi seluler. Campurkan 1 gelas air kelapa atau air hangat, 1-2 sendok makan jus lidah buaya murni, dan sejumput garam murni. Aduk dan minum 2 kali sehari, sekali di pagi hari saat perut kosong, dan lagi di sore hari. Ritual kecil ini dapat meningkatkan energi, kejernihan mental, dan kesehatan secara keseluruhan. Konsistensi adalah kunci. Jadikan kebiasaan sehari-hari untuk hasil terbaik. Menyiapkan minuman ini adalah tindakan merawat diri dan cara nyata untuk mendukung orang-orang terkasih. Terkadang solusi paling sederhana adalah yang paling ampuh. Untuk memaksimalkan manfaat ramuan, gunakan teknik sip and swish, minum dan kumur. Ambil sedikit tegukan, kumur di sekitar mulut Anda selama 5-10 detik, lalu telan. Ini merangsang reseptor di mulut, memberi sinyal ke otak dan sistem pencernaan Anda untuk bersiap menerima hidrasi. Lakukan ini setiap jam untuk menyediakan pasokan cairan yang stabil dan mudah dikelola. Metode sip and swish mendorong hidrasi yang perlahan dan sadar untuk penyerapan yang lebih baik. Ini hingga minum menjadi proses yang aktif dan bersahabat dengan tubuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak lebih segar dan bugar hanya dengan minum air? Mengapa metode ini bekerja dengan sangat baik? Jawabannya terletak pada ilmu sederhana di balik hidrasi yang mendalam. Bukan sekadar berapa banyak air yang Anda minum, tetapi bagaimana tubuh Anda benar-benar menyerap dan memanfaatkannya. Kunci utamanya adalah mengoptimalkan penyerapan cairan. Tubuh kita tidak selalu menyerap semua air yang kita minum. Seringkali, air hanya lewat begitu saja tanpa benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dengan memahami cara kerja tubuh, kita bisa memastikan setiap tetes air benar-benar digunakan. Elektrolit alami yang terkandung dalam air kelapa, seperti kalium dan natrium, bertindak sebagai penjaga gerbang. Mereka membantu menyeimbangkan cairan di dalam dan di luar sel,
sehingga air lebih mudah masuk ke dalam sel tubuh kita. Proses ini sangat penting karena air yang benar-benar masuk ke dalam sel lah yang memberikan hidrasi optimal. Tanpa elektrolit, air bisa saja lewat tanpa diserap dengan baik. Selain itu, senyawa alami dalam lidah buaya membantu usus Anda menahan cairan lebih lama. Ini berarti air tidak langsung keluar dari tubuh, tetapi tetap berada di saluran pencernaan untuk diserap secara perlahan. Dengan cara ini, tubuh Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengambil manfaat dari setiap tegukan. Hasilnya, Anda merasa lebih segar dan terhidrasi lebih lama. Teknik sederhana seperti sip and swish, yaitu menahan dan mengaduk air di mulut sebelum menelannya, juga sangat membantu. Teknik ini memulai proses penyerapan di mulut, di mana air dan nutrisi mulai masuk ke aliran darah, bahkan sebelum mencapai lambung. Selain itu, teknik ini memberi sinyal pada tubuh untuk bersiap menerima cairan, sehingga sistem pencernaan dan penyerapan bekerja lebih optimal. Ketika semua metode ini digabungkan, air kelapa, lidah buaya, dan teknik sip and swish, mereka menciptakan sinergi yang kuat. Setiap langkah saling melengkapi, membuka pintu bagi hidrasi yang lebih dalam dan menyeluruh. Seperti tanaman yang menyerap air hingga ke akar-akarnya, ramuan ini memberikan hidrasi tepat di tempat yang dibutuhkan tubuh Anda, bukan hanya sekadar melewati sistem pencernaan. Pendekatan ini jauh lebih cerdas daripada hanya minum air dalam jumlah besar tanpa memperhatikan cara penyerapan. Banyak orang berpikir semakin banyak air, semakin baik. Padahal tidak selalu demikian. Dengan metode ini, Anda bekerja selaras dengan sistem alami tubuh Anda, memaksimalkan manfaat setiap tegukan, dan menghindari rasa kembung atau sering buang air kecil yang tidak perlu. Inilah yang disebut hidrasi yang tepat sasaran dan efisien, membuat Anda merasa lebih sehat, bugar, dan siap menjalani hari dengan penuh energi. Mari kita lihat kisah inspiratif Bapak Budi, seorang lansia berusia 78 tahun yang selama bertahun-tahun berjuang melawan kelelahan yang tak kunjung reda, kebingungan yang sering datang tiba-tiba, dan dehidrasi kronis yang membuat hari-harinya terasa berat. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh lemas dan pikiran yang berkabut, bahkan untuk melakukan aktivitas sederhana pun terasa sangat sulit. Keluarganya pun mulai khawatir melihat perubahan pada dirinya, terutama karena ia tampak semakin sering melamun dan kehilangan semangat. Meskipun sudah berusaha minum banyak air setiap hari, Bapak Budi hanya merasakan sedikit perbaikan. Ia tetap merasa lelah dan mulutnya kering. Namun segalanya mulai berubah ketika keluarganya memutuskan untuk mencoba pendekatan baru. Mereka memperkenalkan ramuan herbal tradisional dan metode sederhana yang disebut sip and swish. Dengan penuh perhatian, keluarga Bapak Budi menyiapkan minuman herbal alami di dapur, memastikan ia minum dengan cara yang benar dan teratur. Dalam waktu 1 minggu, perubahan mulai terlihat. Mulut kering yang selama ini mengganggu mulai mereda, dan kabut di pikirannya perlahan menghilang. Ia mulai merasa lebih segar dan bisa berbicara dengan lebih lancar. Pada minggu kedua, energi dan kewaspadaannya kembali. Ia mulai terlibat dalam percakapan keluarga, bahkan bisa bercanda dengan cucu-cucunya. Setiap hari, ia merasa lebih hidup dan bersemangat. Setelah sebulan menjalani rutinitas baru ini, Bapak Budi benar-benar berubah. Ia menjadi lebih aktif, kembali berkebun dengan penuh antusiasme, berjalan-jalan di taman, dan menikmati waktu bersama keluarga. Semangat hidupnya kembali, dan ia merasa seperti mendapatkan kesempatan untuk menikmati masa tua dengan bahagia. Perlu diingat, ini bukanlah obat ajaib yang langsung menyembuhkan segalanya. Namun, komitmen sederhana dan konsisten terhadap hidrasi yang lebih cerdas, serta dukungan keluarga yang penuh kasih, telah membawa perubahan besar dalam hidup Bapak Budi. Setiap tegukan minuman herbal dan setiap langkah kecil dalam rutinitas hariannya menjadi kunci pemulihan. Kisah Bapak Budi membuktikan bahwa perubahan besar bisa datang dari sumber yang paling sederhana. Dengan perhatian, cinta, dan sedikit pengetahuan tentang cara menjaga hidrasi, siapapun bisa merasakan manfaatnya. Hidup sehat dan bahagia di usia lanjut bukanlah mimpi, melainkan sesuatu yang bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Perawatan harian dan dukungan keluarga yang tulus benar-benar membuat perbedaan besar dalam proses pemulihan Bapak Budi. Setiap anggota keluarga berperan penting dalam memastikan ia tetap sehat dan bahagia. Hasil nyata yang dialami Bapak Budi adalah bukti bahwa pendekatan alami, sederhana, dan penuh kasih sayang dapat membawa perubahan luar biasa dalam hidup seseorang.
Transformasi Bapak Budi terlihat dan terukur. Urin paginya berubah dari kuning gelap menjadi kuning pucat. Tanda jelas hidrasi yang membaik. Penurunan energi di sore hari hilang, digantikan oleh kewaspadaan dan keterlibatan yang stabil. Mulut kering kronis dan kulit keringnya teratasi. Kulitnya kembali elastis. Perubahan ini mudah dilacak, warna urin, kewaspadaan dan kondisi kulit. Setiap peningkatan mengkonfirmasi bahwa metode ini berhasil. Ramuan dan sip and swish mengembalikan kesehatannya, seteguk demi seteguk. Siapapun bisa memantau tanda-tanda ini untuk kemajuan mereka sendiri. Kita telah menemukan solusi alami dan sederhana untuk hidrasi mendalam. Sebuah pendekatan yang tidak hanya mudah diikuti, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi tubuh dan pikiran. Di tengah kesibukan dan tantangan usia, seringkali kita lupa bahwa kunci kesehatan bisa ditemukan dalam rutinitas sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan memulai hari dengan langkah kecil, seperti minum air yang diperkaya ramuan alami, kita dapat mengembalikan energi, kejernihan pikiran, dan kesehatan secara bertahap. Setiap tegukan adalah investasi untuk vitalitas jangka panjang, membantu tubuh tetap segar dan pikiran tetap fokus. Ramuan hidrasi seluler dan teknik sip and swish membentuk sistem yang lengkap dan berkelanjutan. Kombinasi ini tidak hanya menghidrasi, tetapi juga mendukung proses detoksifikasi alami tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga keseimbangan cairan di setiap sel. Mulailah perlahan, konsisten, dan perhatikan tanda-tanda kecil perbaikan, seperti tidur yang lebih nyenyak, kulit yang lebih cerah, dan semangat yang meningkat. Catat perubahan positif yang Anda rasakan, sekecil apapun, karena setiap langkah adalah kemajuan. Untuk keluarga, menyiapkan ramuan ini adalah tindakan cinta dan perhatian setiap hari. Melibatkan orang terkasih dalam proses ini mempererat hubungan, menciptakan momen kebersamaan, dan menanamkan kebiasaan sehat lintas generasi. Perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik tidak harus rumit. Justru, dengan memilih langkah-langkah sederhana dan melakukannya secara konsisten, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih sehat. Kesederhanaan dan konsistensi itu kuat. Setiap hari, lakukan kebiasaan kecil ini tanpa beban, dan biarkan tubuh Anda merasakan manfaatnya secara perlahan namun pasti. Campurkan gelas pertama Anda, teguk dengan sadar, dan mulailah menutrisi tubuh Anda dari dalam. Rasakan setiap sensasi, dan sadari bahwa Anda sedang merawat diri sendiri dengan cara terbaik. Ini adalah jalan Anda menuju kehidupan yang lebih bersemangat dan terhidrasi. Sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah kecil, namun membawa perubahan besar bagi kesejahteraan Anda dan orang-orang tercinta.